Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farica Amaradani, NBI 1412004x89. Saya akan menjelaskan mengenai tugas AI saya yaitu pemasangan instalasi bangunan rumah baru ukuran 9 meter kali 7 meter. Jenis proyek yang saya amati yaitu konstruksi engineering. Dengan pengerjaan instalasi air, instalasi listrik, dan tahapan finishing. Perencanaan dilakukan pada bulan Januari 2023 dan akan direalisasikan pada bulan Juli 2023 dengan pengerjaan yaitu sebanyak 4 orang terdiri dari 1 mandor, 1 tukang, dan 2 kuli bangunan. Waktu pengerjaan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2022. Masa proyek selama 31 hari. Detail proyek sebagai berikut, instalasi sebagai berikut, instalasi air sebagai berikut. Uraian kegiatan, pengerjaan, persiapan. Yang kedua, pekerjaan instalasi air. Yang ketiga, pekerjaan instalasi listrik. Yang keempat, pekerjaan finishing. Detail pekerjaan proyek, pembersihan lahan kode A mulai tanggal 3 sampai tanggal 3. Penyediaan air kerja kode B 4 Juli sampai tanggal 4 Juli. Kode C, pasang kloset jongkok tanggal 5 sampai tanggal 6. Kode D, pasang bak air fiber tanggal 7 sampai 8. Kode E, pasang keran air tanggal 7 sampai tanggal 9 sampai tanggal 10. Kode F, tanggal 9 sampai tanggal 10. Kode G, tanggal 11 sampai 12. Kode H, 13 sampai 14. Kode I, 14 sampai 16. Kode J, 17 sampai 18. Kode K, 17 sampai 18. Kode L 19 sampai 22, kode M 23 sampai 30, kode N 25 sampai 30, kode O 31 Juli sampai 2 Juli. Dengan hari sebagai berikut dan pekerja sebagai berikut. Work breakdown struktur. Instalasi rumah bangunan satu lantai. Yang pertama yaitu persiapan terdiri dari pembersihan lahan, penyediaan air kerja. Yang kedua terdiri dari kloset jongkok, bak air fiber, pasang keran, pasang wastafel. Yang ketiga pekerjaan instalasi listrik terdiri dari pemasangan listrik, penempatan titik lampu, box sekring, pemasangan skalar, pemasangan stop kontak. Yang keempat finishing terdiri dari pengecatan tembok, plafon, meni kayu, dan pengecatan kayu. Yang berikutnya yaitu organization breakdown struktur. Breakdown struktur yaitu pengerjaan dilakukan oleh siapa. Kegiatan 1.1 dikerjakan oleh pemilik rumah. 1.2 pekerjaan dikerjakan oleh pemilik rumah. 2.1 dikerjakan oleh mandor, tukang, dan bangunan, kuli bangunan. 2.2 sama seperti 2.1. 2.3 dikerjakan kuli bangunan. 2.4 dikerjakan mandor dan tukang. 3.1 tidak diwarna karena dikerjakan oleh orang listrik. Yang ketiga, yang 3.2 dikerjakan oleh mandor, 3.3 sampai 3.5 dikerjakan kuli bangunan. 4.1 sampai 4.3 dikerjakan oleh mandor dan tukang. 4.4 dikerjakan oleh tukang dan kuli bangunan. Workpack sebagai berikut, terdapat waktu normal dan waktu akselerasi. Waktu normal yaitu waktu yang dikerjakan sesuai yang telah ditetapkan. 31 hari itu tadi. Jadi, waktu normal adalah durasi normal. Waktu akselerasi yaitu waktu percepatan. Waktu yang lebih cepat daripada estimasi perkiraan awal. Biaya akselerasi yaitu biaya dari waktu akselerasi, waktu yang lebih cepat. Biaya normal yaitu biaya yang dari waktu normalnya. Jadi, dari biaya normal sebanyak 27.229.607 dan biaya akselerasi sebanyak 27.649.607. Kenapa biaya akselerasi lebih banyak? Dikarenakan karena pada pengerjaan akselerasi kan lebih cepat, jadi hitungannya itu ada uang lembur buat pekerjanya. Lalu yang berikutnya yaitu AON. Kode aktivitas A. Kode aktivitas B, aktivitas yang mendahului itu
Aktivitas B bisa dikerjakan setelah A selesai. Aktivitas C bisa dikerjakan setelah B selesai. Aktivitas D dikerjakan setelah C selesai. Aktivitas E dikerjakan setelah D selesai. Aktivitas F dikerjakan selesai D selesai. Aktivitas G diselesaikan setelah E dan F. Aktivitas H dikerjakan setelah G selesai. Begitu juga dengan I, yang J itu dikerjakan setelah H dan I selesai, K itu dikerjakan setelah J selesai, L itu dikerjakan setelah K selesai, M dikerjakan setelah L selesai, N juga, O dikerjakan setelah M dan N selesai. Lalu ke jaringan networknya sebagai berikut. Jadi G itu bisa dikerjakan setelah E dan F selesai. E dan F ini bisa dikerjakan secara bersamaan setelah D selesai. Begitu juga dengan yang H dan I. Lalu didapatkan forward dan backward-nya. Dari 15 jaringan terdapat 31 hari dengan lintasan kritis A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, O. Jadi yang tidak kritis itu hanya H dan N. Lalu ini dari perhitungan yang tadi, waktu yang diharapkan dari A di waktu optimis ditambah 4 dikali waktu realistis ditambah waktu pesimis dibagi 6. Lalu dicari variansnya. Lalu untuk mencari varians proyek yaitu dari aktivitas pada jalur kritis. Jadi semua itu dijumlahkan. Lalu dicari standar deviasinya. Akar variansi proyek. Akar variansi proyek kan 3,75. Jadi itu 1,93 hari. Saya itu ingin mempercepat dari 31 hari menjadi 26 hari, maka saya mencari distribusi normal Z dengan cara waktu yang saya harapkan dikurangi dengan waktu yang sudah ditetapkan dibagi dengan standar deviasi. Jadi 26 dikurangi 31 dibagi 1,93 sama dengan min 2,59. Jadi probabilitas yang didapat berdasarkan tabel Z baku yaitu 0,0202 sebanyak 2%. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat resource schedule. Jadi kita buat resource ini pekerjanya, durasinya berapa lama, tanggal mulai, ES, LF, tanggal selesai. Saya contohkan pada aktivitas M. Aktivitas M itu mulai tanggal 21 sampai 29. Jadi kita warnai mulai tanggal 21 sampai 29. 21 sampai 29 diwarnai. Setelah itu kita lihat pekerjanya ada berapa. Pekerjanya ada 2. Lalu durasinya 8. Berarti diisi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita buat Gantt chart-nya. Lalu dari Gantt chart dapat kita lihat total resource ini ada yang lebih banyak daripada resource available. Resource available itu pekerja yang tersedia. Tadi kan pekerja yang tersedia kan ada 4, tapi total resource slotnya ini lebih banyak daripada ini. Nah, itu nggak boleh, maka dari itu kita harus menggeser. Menggeser dengan cara kita buat iterasi 1. Jadi dari 2 di 6 sama 7 itu kita geser di 8 sama 9. Biar di sini tuh totalnya nggak 5 lah. Ini kan dari pergeseran dapat kita lihat menambah 2 hari kerja. Tapi pengerjaan totalnya itu tetap 31 hari. Cuman waktu di F ini pekerjaannya itu mundur di tanggal 8 dan 9. Lalu kita buat resource schedule menggunakan MS Project. Kita masukkan uraian kegiatannya, lalu durasinya, tanggal mulainya, tanggal akhirnya,
aktivitas yang mendahului, lalu pekerjanya berapa. Dari MS Project dapat kita lihat apakah di Excel-nya itu udah sesuai apa enggak. Kalau tanggal mulai dan tanggal selesainya itu sama, berarti itu benar. Ini tanggal mulainya tanggal 3, tanggal selesainya tanggal 2 Agustus. Sama kan kayak yang di Excel. Lalu langkah selanjutnya yaitu tracing project. Tracing project yaitu menambahkan dari biaya normal dan biaya akselerasi itu tadi direkap, lalu didapatkan total biaya akselerasi dan biaya akselerasi per hari. Setelah itu kita urutkan, mulai dari biaya terendah sampai biaya tertinggi. Jadi yang dapat di-tracing itu dari jalur kritis saja. Urutan 1 itu aktivitas J, urutan 2 aktivitas D, urutan 3 aktivitas C, urutan 4 aktivitas O, urutan 5 aktivitas I. Lalu kita tracing. Waktu aktivitas setelah crashing itu sama dengan 1. Jadi 2 dikurangi 1, 2 itu dari waktu normal dikurangi waktu akselerasi. Lalu lama waktu proyek setelah akselerasi, yaitu kan tadi awalnya kan 31. Waktu normalnya itu 31 dikurangi 1 dari aktivitas akselerasi ini. 31 dikurangi 1 itu 30. Jadi kita buat C ini tadi kan 2. Nah, itu diganti menjadi 1 sesuai dengan yang di waktu aktivitas akselerasi. Lalu kita hitung fastward dan backward-nya. Didapatkan 30 hari. Dengan biaya tambahan 20.000. Lalu aktivitas D. Aktivitas D. Jadi kita hitung lagi fastward dan backward-nya mulai dari D sampai ke O. Didapatkan 29 hari dengan biaya tambahan 50.000. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas C. Aktivitas C dihitung dari sini sampai sini didapatkan 28 hari dengan biaya tambahan 100.000. Aktivitas 4 yaitu aktivitas O. Jadi dihitung mulai dari O ini. Didapatkan 27 hari dengan biaya tambahan 100.000. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas I. Aktivitas I berarti dihitung dari sini fastward dan backward-nya didapat 26 hari dengan biaya tambahan 150.000. Jadi crashing yang paling terkecil yaitu selama 26 hari dengan biaya 150.000. Jadi dapat kita hitung biaya tambahan percepatan untuk menyelesaikan proyek yang awalnya 31 hari menjadi 26 hari itu ada biaya tambahan sebesar 420.000. Jadi setelah kita cari crashing-nya dapat kita masukkan ke dalam charter. Didapatkan 26 hari. Lalu kita buat resource schedule setelah crashing. Dari sini dapat kita lihat ini ada yang melebihi dari resource available, yang artinya kita harus membuat iterasi lagi. Kita menggeser dari aktivitas M, dari aktivitas F digeser. Tanggal 4 sama 5 ini digeser ke 6 sampai 7. Berarti itu nambah 2 hari, tetapi hari kerjanya tetap. Lalu kesimpulannya, dari proyek instalasi bangunan rumah baru berukuran 9 kali 7 dapat diselesaikan dengan waktu tercepat yaitu 26 hari dengan biaya pada proses crashing sebesar 420.000. Jadi dari biaya awal ditambah dengan biaya crashing. Jadi totalnya itu 27.640.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.